Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai protozoa untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Rekayasa Biokimia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Reza Alfurqon, Muhammad Harun Ar-Rasyid, Yunita Fibriani, dan saya sendiri Nur Farida Zulfalaila, Safira Dwi Rahmadiva, dan yang terakhir ada Tresinta Aji Guntari. Next. Pada hari ini kita akan membahas tentang morfologi protozoa, fisiologi protozoa, sumber nutrisi bagi mikroorganisme, sistem reproduksi dari mikroorganisme, pemanfaatan mikroorganisme bagi manusia. Next. Nah, mungkin teman-teman sendiri masih bingung nih apa itu protozoa. Jadi layaknya algae, protozoa merupakan kelompok lain yang termasuk protista eukariotik. Meskipun terkadang antara algae dan protozoa kurang jelas perbedaannya, beberapa organisme mempunyai sifat antara algae dan protozoa. Sebagai contohnya adalah algae hijau Euglenophyta, selnya berflagela dan merupakan sel tunggal yang berklorofil, tetapi dapat mengalami kehilangan klorofil dan kemampuan untuk berfotosintesa. Next. Nah, protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari algae karena tidak berklorofil, dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Mungkin nanti kalian bakal melihat gambar protozoa itu sendiri di slide berikutnya. Next. Nah, yang kedua yaitu morfologi protozoa. Nah, protozoa ini memiliki bentuk dan ukuran yang sangat beragam. Beberapa berbentuk lonjong atau membola, ada juga yang memanjang, ada juga yang poliformik atau mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkat-tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Nah, beberapa protozoa ini memiliki diameter sekecil 1 mikron, yang lain juga seperti amoeba itu berbentuk atau berukuran 600 mikron atau lebih. Nah, beberapa silata juga mencapai ukuran 200 mikron atau 2 mm. Sehingga pada jenis ini dapat dilihat dengan mudah tanpa alat pembesar. Next ya. Selanjutnya yaitu protozoa memiliki vakuola kontraktil, di mana vakuola ini berperan sebagai pompa untuk mengeluarkan kelebihan air dari sel. Nah, atau juga sebagai pengatur tekanan osmosis dalam protozoa. Vakuola kontraktil ini memiliki jumlah dan letak yang berbeda pada tiap spesiesnya, di mana protozoa dapat berada dalam bentuk vegetatif atau dapat juga dalam bentuk istirahat yang disebut juga dengan kista. Nah, kista ini pada keadaan yang belum tidak menguntungkan, dapat membentuk kista untuk mempertahankan hidupnya. Nah, pada saat keadaan yang menguntungkan, maka kista ini akan berkecambah membentuk sel vegetatifnya. Kemudian, protozoa tidak mempunyai dinding sel dan tidak mengandung selulosa atau kitin seperti pada jamur dan algae. Nah, dalam skala besar, protozoa mempunyai bentuk spesifik yang ditandai dengan fleksibilitas ektoplasma yang ada dalam membran sel. Beberapa jenis protozoa seperti Foraminifera mempunyai kerangka luar yang sangat keras yang tersusun dari silika dan kalsium. Nah, beberapa protozoa itu seperti Diflugia yang dapat mengikat partikel mineral untuk membentuk kerangka luar yang keras. Nah, kerangka luar yang keras ini sering ditemukan dalam bentuk fosil. Kerangka luar Foraminera tersusun dari CaO2 sehingga koloninya dalam waktu jutaan tahun dapat membentuk batuan kapur. Nah, selanjutnya adalah protozoa dapat bergerak secara khas menggunakan pseudopodia atau kaki palsu
flagela atau selia, namun ada yang tidak dapat bergerak aktif. Nah, ini biasa disebut dengan sporozoa. Next ya. Pada tahun 1980, Committee on Systematic and Evolution of the Society of Protozoologists telah mengklarifikasikan bahwa protozoa dibagi menjadi 7 kelas baru, yaitu Sarcomastigopora, Ciliopora, Acetospora, Apicomplexa, Microspora, Myxospora, dan Labyrinthomorpha. Nah, pada klasifikasi baru ini, Sarcodina dan Mastigopora digabung menjadi satu kelompok Sarcomastigopora, dan sporozoa karena anggotanya sangat beragam, maka dipecah menjadi 5 subkelas. Tapi pada saat ini kita lebih banyak mengenal pembagian protozoa menjadi subkelas, yaitu 4 subkelas, yaitu Sarcodina atau Rhizopoda, yang kedua Mastigopora, yang ketiga Ciliopora, dan yang keempat sporozoa. Nah, yang pertama ini yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Adalah hewan bersel satu, dapat membentuk kaki semu atau pseudopodia. Timbulnya kaki semu yang menjulur disebabkan oleh adanya aliran sitoplasma yang menekan bagian tertentu dari selnya. Hal ini menyebabkan Rhizopoda tidak memiliki bentuk yang tetap. Sebagai contoh dari Rhizopoda ini adalah amoeba. Yang kedua adalah flagellata atau ciliata, atau bisa juga disebut dengan Mastigopora. Nah, pada kelompok ini mempunyai flagel atau cambuk sebagai alat geraknya. Kalau kita bayangkan seperti ikan pari yang mempunyai ekor panjang seperti itu. Nah, selain sebagai alat gerak, flagel juga digunakan untuk mendapatkan makanan, karena getaran flagel menyebabkan terjadinya aliran air sekitar hewan tersebut yang membawa makanan dalam bentuk partikel padat. Sebagian besarnya flagella itu mempunyai 2 flagellum. Nah, letak flagellum ini ada yang di bagian belakang atau biasa disebut posterior, dan yang kedua ada yang di depan atau yang disebut dengan anterior. Nah, contoh dari flagellata ini adalah Trypanosoma gambiens, Leishmania, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada Ciliata atau Ciliopora. Nah, yang menjadi ciri khas dari kelompok ini ialah adanya tonjolan protoplasma yang membentuk rambut-rambut ketar atau silia dan berfungsi sebagai alat gerak. Nah, silia terdapat pada seluruh permukaan sel atau hanya pada bagian tertentu. Selain berfungsi untuk bergerak, silia juga merupakan alat bantu untuk mencari makan. Nah, silia membantu pergerakan makanan ke sitoplasma. Contohnya yaitu Paramecium, sementara contoh yang lainnya seperti Didinium, Stenthior, dan Balantidium. Nah, yang keempat ini ada sporozoa. Sporozoa adalah kelompok protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Nah, sporozoa ini hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia. Dalam siklus hidupnya, sporozoa membentuk spora dalam tubuh inang dan bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Contoh ciri umum dari sporozoa ini yaitu yang pertama, tidak memiliki alat gerak, dan yang kedua, tubuh berbentuk bulat panjang, dan yang ketiga, memiliki ukuran yang mencapai 10 mm. Next ya. Nah, ini beberapa contoh dari subkelas yang tadi. Yang pertama ada struktur dari amoeba. Nah, amoeba ini ada beberapa bagian, yaitu vakuola, vakuola mengecut, membran plasma, sitoplasma, nukleus, vakuola makanan, dan ada pseudopodium. Nah, ini juga ada struktur dari kelompok Ciliopora. Lanjut ya. Yang kedua adalah fisiologi protozoa. Protozoa sendiri bersifat aerobik non-fotosintetik yang mempunyai mitokondria yang mengandung enzim untuk metabolisme aerobik dan untuk menghasilkan ATP melalui proses transfer elektron dan atom hidrogen ke oksigen. Protozoa sendiri umumnya mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain atau partikel organik
atau partikel organik secara fagositosis maupun pinositosis. Fagositosis itu sendiri adalah proses seluler dari fagosit dan protista yang menggulung partikel padat dengan membran sel dan membentuk fagosom internal, dan pinositosis itu sendiri merupakan salah satu jenis endositosis di mana sel meneguk tetesan fluida ekstraseluler ke dalam vesikula kecil. Karena salah satu atau seluruh zat terlarut ke dalam tetesan tersebut, maka pinositosis tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditransportnya. Protozoa sendiri hidup di lingkungan air, sehingga molekul-molekul kecil dapat berdifusi melalui membran sel. Senyawa makromolekul yang tidak dapat berdifusi melalui membran dapat masuk ke dalam sel secara pinositosis. Tetesan cairan masuk melalui saluran pada membran sel. Saat saluran penuh, kemudian dibawa masuk ke dalam membran yang berikatan dengan vakuola. Vakuola kecil pun terbentuk, kemudian dibawa ke dalam bagian sel selanjutnya. Molekul dalam vakuola dipindahkan ke sitoplasma. Partikel makanan yang lebih besar dimakan secara fagositosis oleh sel yang bersifat amoeboid dan anggota lain dari kelompok Sarcodina. Partikel dikelilingi oleh bagian membran sel yang fleksibel untuk ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sel oleh vakuola besar atau vakuola makanan. Ukuran vakuola lalu mengecil dan mengalami pengasaman. Lisosom memberikan enzim ke dalam vakuola makanan tersebut untuk mencerna makanan. Kemudian vakuola membesar kembali. Hasil pencernaan makanan didispersikan ke dalam sitoplasma secara pinositosis, dan sisa yang tidak tercerna dikeluarkan dari sel. Cara inilah yang digunakan protozoa untuk memangsa bakteri. Pada kelompok Ciliata, ada organ yang berbentuk mulut di permukaan sel yang disebut sitosom. Sitosom dapat digunakan untuk menangkap makanan dengan dibantu oleh silia. Setelah makanan masuk ke dalam vakuola, makanan tersebut lalu dicerna, sisanya dikeluarkan melalui sel yang bernama sitopik yang terletak di samping sitosom. Yang ketiga adalah sumber nutrisi protozoa. Tiap spesies mempunyai peranan dalam struktur tropik atau makanan dan siklus energi. Beberapa protozoa yang mengandung klorofil dapat menyimpan energi matahari dalam bentuk bahan makanan. Namun, sebagian besar protozoa adalah sebagai konsumen bahan makanan dari makhluk lain, baik konsumen primer maupun sekunder, pada hewan herbivor maupun karnivor. Next. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, protozoa memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu holozoik atau heterotrof, holofitik atau autotrof, dan saprofitik. Holozoik atau heterotrof yaitu memakan organisme lainnya seperti algae, jamur, dan bakteri. Holofitik atau autotrof yaitu dapat membentuk makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan untuk saprofitik yaitu menyerap makanan atau zat organik yang terdapat di lingkungan sekitarnya, atau organisme yang mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang telah mati dan membusuk. Yang keempat ada sistem reproduksi protozoa. Pada protozoa, proses reproduksi terjadi secara seksual dan aseksual. Namun proses reproduksi yang sering dilakukan adalah melalui cara aseksual, yakni pembelahan biner. Pembelahan biner adalah tahap pembelahan menggunakan cara mitosis
yang hasilnya akan terbentuk 2 sel anakan. Dari beberapa jenis protozoa, seperti halnya Plasmodium, akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan skizoni yang terjadi di bagian dalam sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan beserta bagian dari sitoplasma sehingga pada akhirnya terbentuk protozoa. Pembelahan terjadi pada amoeba, paramecium, dan euglena. Sedangkan reproduksi secara seksual bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada Plasmodium ialah nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporozoid. Oke, yang selanjutnya itu terakhir pemanfaatan pada protozoa sendiri. Nah, protozoa sendiri memiliki manfaat, diantaranya sebagai pengendali populasi bakteri, yang kedua sebagai indikator minyak bumi, yang ketiga sebagai bahan penggosok dan pengkilat logam, yang keempat stentor SP, yaitu mengindikator perairan tawar yang tercemar, yang kelima Entamoeba coli, yaitu hidup pada usus manusia dan hewan, membusuk sisa makanan dan membantu pembentukan vitamin K. Dan yang terakhir yaitu zooplankton, yang berguna untuk makanan pada ikan. Next. Nah, berikut adalah kerugian dari protozoa sendiri. Sebagian besar kerugiannya itu adalah jenis penyakit pada manusia maupun hewan. Adapun jenis penyakitnya itu ada disentri, diare, penyakit tidur, toxoplasmosis, malaria tertina, malaria quartana, malaria tropicana, kala azar, dan surah. Dan untuk protozoanya masing-masing mempunyai nama tersendiri dari setiap penyakit tersebut. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.